demi S1 akuntansi ya. UNESA. Jadi digital accounting ini merupakan kekhasan dari akuntansi FEB UNESA. Kece Radio, your easy listening station. Oke, welcome back with your boy Tama di Bincang UNESA. Nah, masih di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas prodi S1 akuntansi. Nah, kalau aku sendiri, aku masih bingung nih, apa yang membedakan akuntansi dan ekonomi. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas langsung dengan Kaprodinya sendiri dari S1 akuntansi. Ada Ibu Dr. Rohmawati Kusumang Nintias SEAK MSA. Halo Ibu Tia. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa selama pembelajaran di masa pandemi ini, Bu? Udah hampir 2 tahun, hampir 3 tahun malah. Iya, pembelajaran pandemi ini satu tantangan sendiri, tapi ya mengasihkan. Mengasihkan. Biasanya Ibu mengajar di ruang kelas, dengan mengajar teman-teman mahasiswa lainnya. Sekarang via Zoom gitu. Via Zoom. Yang kita tatap adalah laptop, tapi di situ ada mahasiswa. Iya, harus on cam. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, Bu, apa sih yang membedakan akuntansi dengan ekonomi? Karena aku awam dan aku bukan orang akuntansi. Bisa nggak sih dijelasin akuntansi dan ekonomi itu apa bedanya, Bu? Kalau ekonomi itu cakupannya, skupnya lebih luas. Lebih luas. Untuk kebijakan-kebijakan pemerintah melihat fenomena makro. Nah, kalau akuntansi itu lebih spesifik, dia ke perusahaan, ke akuntansi pemerintahan, tuh. Jadi lebih spesifik. Nah, sebenarnya apa sih ya yang dipelajari di dalam prodi S1 akuntansi itu sendiri? Apa kita cuma hitung-hitungan aja atau gimana, Ibu? Ya, kalau lebih jelasnya, kita itu di akuntansi membagi 4 bidang ya. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, dan audit dan SIA. Jadi masing-masing bidang itu kita lebih spesial gitu ya, lebih fokus. Akuntansi keuangan itu mempelajari akuntansi dasar sampai lanjutan, bagaimana menyusun laporan keuangan, menganalisis dan mengevaluasi. Nah, kalau akuntansi manajemen itu strategi perusahaan supaya bisa bertahan, menghasilkan laba, kemudian menganalisis costing, itu di akuntansi manajemen. Kemudian ada akuntansi sektor publik, itu akuntansi yang ada di pemerintahan desa maupun pusat, kemudian mengatur juga bagaimana akuntansi di yayasan, BUMDes. Nah, itu untuk akuntansi sektor publik. Yang terakhir itu ada audit dan SIA. Audit itu berarti mengaudit. Kita mengaudit perusahaan apakah itu sehat atau tidak. Kemudian sistem informasi akuntansi. Itu embedded di sananya ada teknologi. Aku anak sistem informasi, Bu. Oh, jadi mungkin iya. nanti kalau jodohku anak akuntansi, kita bisa bikin SIA bareng ini. Boleh. Ayo, anak akuntansi. Nah, apa yang harus kita pelajari dan persiapkan nih, Bu? Misalnya teman-teman kece people SMA, SMK atau MA yang mau join di S1 akuntansi. Kalau persiapan sih anak SMA, SMK dan MA itu pasti sudah secara keilmuan dia sudah siap ya. Siap. Cuman ketika sudah menjadi mahasiswa, dia harus mampu untuk lebih siap secara mental. Pola pikir berubah. Karena kan secara siswa dan mahasiswa itu beda jauh kan. Mungkin kalau siswa istilahnya, disuapi terus. Karena kita cari makan sendiri. Harus mandiri. Betul. Harus mandiri. Berarti pola pikir, yang penting mau usaha dan belajar terus. Ya. Karena kan di kampus sendiri itu istilahnya kita tuh sendiri, kita bisa explore. Selagi kita mahasiswa, apapun kita bisa explore, betul Ibu? Iya. Secara akademis maupun non akademis. Nah, ngomongin akademis dan non akademis, prestasi sendiri dari S1 akuntansi itu ada apa aja sih, Bu? Bener, S1 akuntansi. Betul. Kalau prestasi ini banyak ya. Banyak. Jadi kalau mulai tahun 2019 itu ada juara LKTIN Reality Writing juara 1, PIMNAS juara 1. PIMNAS juara 1 2019. Kemudian 20 mahasiswa ikut program hibah dana desa. 20 mahasiswa. Kemudian 5 mahasiswa juara 3 untuk accounting competition. Masing-masing ada di berbagai universitas. Terus 2019 ada juga yang ikut
Shironji Kempo. Wah, Itu itu yang Jepang. ya Kempo gitu ya. Iya. Banyak banget. Itu Ibunya jadi sampai bawa list di Excel itu yang banyak itu guys. Kalau kalian bisa lihat itu Excelnya banyak. terus 2020 itu 2020. karena sudah mulai Iya pandemi pandemi karena ya. event makin menurun kali ya. Itu tapi masih teman-teman Masih ini produktif. masih produktif. Juara satu LKTI Syariah Accounting Festival. Juara dua kompetisi ilmiah mahasiswa nasional masuk ke PMB Unesa Career Center dan LKTI Nasional Trunojoyo Economic Event. Juara satu itu 2020. Kemudian 2021 sudah mulai lagi Ah, ini karena event lagi naik-naik uh-uh, lagi. Ya. masuk dua tim masuk ke PKMK, kemudian KDMI 2021, eh, kemudian PMB internasional juga ada ini LKTI 2021 International E-Learning IC Competition, International Entrepreneur View, Exploration Creative Technopreneur Towards Society 5.0 era, kemudian juara satu lomba bisnis model Canvas, dan 15 mahasiswa masuk juga PHP 2D. Wah, pasti kalau pengumuman PMB, PMK itu, PKM itu pasti ada aja anak ekonomi, pasti ada aja anak Ada akuntansi. akuntansi. Nah, tadi Ibu menyinggung soal PIMNAS. Beberapa tahun terakhir, Pak Rektor pernah bilang kalau mahasiswa lolos PIMNAS bebas skripsi. Betul. Wah, benar Iya, itu betul. Iya, kita Wah. mulai 2019 ini 22 mahasiswa disetarakan dengan skripsi Dari prestasi. dari prestasi. Nah, Kemudian yang juara 2 dan 3 kita setarakan dengan KKN, jadi KKN, bebas KKN. Sama juga yang lainnya 2020 dan 2021 kita setarakan dengan bebas skripsi dan KKN. Wah, jadi gak cuma TA, apa TA itu skripsi aja, tapi bisa dari Prestasi. prestasi. Iya. Karena mungkin bobotnya sama dan tingkatnya nasional dan internasional. Iya. Sudah menyetarakan lah sama Menyetarakan, skripsi. iya. Nah, ngomong tadi masa prestasi pasti mempengaruhi dengan akreditasi dong, Bu. Iya. Dengan prodi. Bisa disebut akreditasi S1 akuntansi. Ya, alhamdulillah ini akreditasi akuntansi A. Ah, Gitu. iya. Dan ini tahun ini direncanakan untuk ikut akreditasi internasional. Wah, jadi semoga ya di tahun 2022 ini S1 akuntansi mendapatkan akreditasi internasional. Amin. 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 Nah, ngomong akreditasi pasti akreditasi yang dinilai itu dari mahasiswa, kepegawaian, dosen, dan juga sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana sendiri yang ada di prodi S1 akuntansi itu ada apa aja sih, Bu? Kalau prasarana dan prasarana itu kan ada hard facility dan soft facility ya. Kalau hard itu kita lihat bangunannya FE yang luar biasa, FEB, Betul. ada kelas, kemudian lab yang sudah kita persiapkan semuanya untuk mendukung pembelajaran. Lah dari soft facility-nya kita mempunyai 20 dosen yang semuanya bersertifikat. Ada AK, CE, BKP untuk konsultan pajak, kemudian ada CPA, Professional Account Auditor ya, auditor, kemudian ada CMA, manajemen. Nah, itu kita sudah bersertifikasi semua untuk dosen-dosen kami. Kemudian kurikulumnya kita sudah menyesuaikan dengan 4.0. 4.0. Itu kemudian ada evaluasi pembelajaran dan kita juga bersinergi dengan HIMA ya. Hima. Dengan himanya S1 akuntansi sendiri. Iya. Oke. Nah, jadi kan kita secara kurang lebih membahas tentang hard skill. Nah, ada nggak sih yang dari S1 akuntansi sendiri membahas tentang soft skill-nya sendiri, yang membentuk soft skill-nya para mahasiswa ini, Bu? Ya, itu tadi karena kita bersinergi dengan HIMA ya. HIMA itu berproses, berkesinambungan mulai dari kita bentuk HIMA itu dengan jurusan itu mereka berkoordinasi cukup intens. Jadi ketika mahasiswa masuk itu sudah mulai kakak tingkat ini ada kegiatan monitoring. Monitoring itu dilakukan selama 1 semester, yang itu bisa melihat potensi mahasiswa, apakah dia ahli di bidang keilmuan yang akuntansi atau lebih pada hobinya misalkan seni, menyanyi, dancing. Itu kita lihat itu di program monitoring selama 1 semester. Nah, itu kalau sudah kita klasifikasikan, mereka kemudian kalau misalkan secara intelektual masuk ke program-program khusus LKTI, kemudian debat ya. bahasa Inggris. Nah, itu untuk yang
teman-teman yang punya keinginan di keilmuan akuntansi. Nah, kalau misalkan di hobi, misalkan seni, olahraga, itu juga punya wadahnya. Di Hima itu ada seni, misalkan ada eh, sporting. Sporting. Sporting itu mewadahi mereka yang suka untuk olahraga, Olahraga, kemudian seni. dancing itu Wah. ya. Berarti secara tidak langsung mahasiswa dan dosen bahkan apa istilahnya sejajaran kolaborasi nih Ya, demi membangun berkolaborasi S1 akuntansi. dengan Hima. Jadi kalau misalkan mereka itu tadi prestasinya cukup banyak karena memang sudah diarahkan ke masing-masing potensi mereka. Yang tadi monitoring 1 semester tadi itu. Iya. Nah, jadi kan kalau mungkin siswa itu masih berpikiran, oh aku manut guruku, aku manut ini. Tapi kalau sudah menjadi mahasiswa khususnya S1 akuntansi, kamu mau saran apa? Kita terima, kita sama-sama bareng Iya, buat bangun ini. betul. Kita Wah, sama-sama melangkah gitu. oke. Demi S1 akuntansi ya. UNESA. Yes. Nah, Ibu, Mm-mm. tadi Ibu awal-awal membahas tentang peminatan nih. Istilahnya dari S1 akuntansi sendiri nanti ada peminatan secara akademis dari yang ini itu bisa dijelasin lagi nggak sih Bu? Nanti misalnya kita di S1 akuntansi, oh aku kelihatan nih aku bisa manajerial atau aku arah ke banking. Itu di mata pelajaran sendiri dipelajari nggak Bu? Iya. Jadi itu tadi masuk ke bidang keahlian 4 tadi. 4. Itu ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, kemudian akuntansi sektor publik, audit dan SIA. Nah, kekhasan akuntansi UNESA ini dibandingkan dengan akuntansi yang ada di Indonesia itu karena kita memasukkan unsur informatika. Jadi Informatika. digital accounting. Betul. Digital accounting. Nah, ada mata kuliah khusus yang itu memang membuat mahasiswa mampu membuat program. Yang itu nanti outputnya adalah mahasiswa mampu konsepnya ada akuntansi, kemudian mampu memprogram baik itu untuk perusahaan maupun UMKM. Jadi digital accounting ini merupakan kekhasan dari akuntansi FEB UNESA. Wah, Gitu. berarti karena mungkin di zaman sekarang digitalisasi udah di segala aspek. Apalagi kalau ngomongin uang, kalau misalnya 1.000, 2.000 masih bisa dihitung tangan. Kalau udah jutaan, miliaran, kalau dihitung sendiri kan angel ya gitu. Iya. Tapi butuh sistem untuk menghitung lebih cepat dan Iya. pastinya akurat. Betul. Itu dibutuhkan teman-teman sistem informasi atau informatika dan teman-teman akuntansi. Betul. Oke. Nah, terakhir Ibu, buat teman-teman SMA, SMK atau MA yang mau join ke S1 akuntansi UNESA, silakan. Oke, bagi teman-teman, kalau kalian ingin menjadi akuntan profesional, auditor, konsultan profesional, bahkan wirausahawan yang itu mempunyai kemampuan teknologi informasi, memadukan keduanya, maka jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis mewadahi itu dan yakinlah pasti akan menjadi manusia yang bermanfaat. Yakinlah menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, terima kasih Ibu Tia Ya. sudah mau sharing-sharing nih tentang S1 akuntansi. Oke. Buat kece people yang ada di rumah, semoga kalian makin yakin dengan tujuan kalian. Tujuanku adalah UNESA dan harapanku S1 akuntansi UNESA. Nah, langsung aja kalian cari info-infonya bisa cari info di mana ini, Bu? Di Ada ada website websitenya atau mungkin kalau akuntansi.fib.unesa.ac.id dan di IG-nya di akuntansi.official. akuntansi.official IG-nya langsung aja bisa Iya, itu semuanya ada ya Bu? ada. Oke, terima kasih Ibu Tias, terima kasih juga kece people yang ada di rumah udah mau nonton video ini. Semoga kalian makin yakin, makin semangat buat masuk di S1 akuntansi. Tama pamit undur diri dulu, sampai jumpa di bincang UNESA lainnya. Kece Radio, your easy listening station. Bye bye. Kece Radio.